Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilga Febrina. Saya adalah Kepala Sekolah UPT SDN 03 Padang Laweh. Kali ini saya akan berbagi praktik baik, yang mana praktik baik ini saya beri nama Aksi Sikap, Strategi Inquiry Kolaboratif Aktif Partisipatif, sebagai kepemimpinan pembelajaran. SDN 03 Padang Laweh terletak di salah satu daerah yang jauh dari pusat ibu kota, tepatnya di Kenagarian Batu Rijal, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Darmasraya. Saat saya bertugas di UPT SDN 03 Padang Laweh ini, saya melihat adanya tingkat kedisiplinan peserta didik yang masih rendah. Begitu juga dengan pola mengajar yang masih menggunakan metode tradisional yang belum bervariasi dan belum inovatif. Hal ini bisa kita lihat dari hasil dari rapor pendidikan yang masih rendahnya pada kualitas pembelajaran. Bukan hanya itu saja, guru juga belum memanfaatkan pembelajaran digital yang seharusnya menjadi pendorong bagi peserta didik dalam belajar. Mengingat saat ini untuk digital sudah merambah dan melekat pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Berdasarkan situasi terbarukan saat ini, menurut Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini kita dikenalkan dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dengan demikian, saya sebagai kepala sekolah memastikan agar dapat mewujudkan 8 dimensi profil lulusan tersebut. Oleh karena itu, saya perlu mendukung dan memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu Guru serta seluruh warga sekolah agar memberikan pembelajaran mendalam yang berprinsipkan kepada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta memastikan bagaimana pengalaman belajar dapat dicapai oleh peserta didik, yaitu memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran mendalam yang berpegang pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang menjadi tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan kedisiplinan peserta didik yang sangat kurang, merubah mindset guru menjadi growth mindset. Guru mengajar masih menggunakan pola tradisional, monoton, dan belum kreatif dan inovatif. Kemudian kemampuan guru yang masih minim dalam berinovasi menggunakan teknologi digital, dan kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan yang belum berjalan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya membuat suatu gebrakan yang cara kerjanya sistematis, yaitu aksi sikap, strategi, inquiry, kolaboratif, aktif, partisipasif. Aksi sikap ini diambil dari inquiry kolaboratif yang merupakan strategi yang efektif dalam mendorong perubahan dan diharapkan dapat menciptakan iklim kolaborasi dalam mendukung penerapan pembelajaran mendalam. Aksi sikap ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu assess, yang kedua design, yang ketiga implement, yang keempat measure, reflect, dan change. Pada tahap assess, saya mengajak seluruh warga sekolah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan peluang-peluang serta tantangan yang ada di sekolah. Pada tahap ini, seluruh warga sekolah saling berbagi pendapat mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan dan keberhasilan sekolah. Guru saling berbagi, kemudian mengungkapkan hal-hal yang dirasa perlu dan menjadi peluang. Pada tahap desain ini, kepala sekolah bersama guru dan seluruh warga sekolah menentukan strategi-strategi apa saja yang sesuai dan menentukan kegiatan apa yang cocok untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi, kemarin kita sudah mengidentifikasi. Setelah tahap identifikasi, maka di tahap desain ini akan disepakati bersama dan menentukan cara dan strategi yang akan digunakan, menyusun program atau kegiatan yang perlu dilakukan, dan berbagi peran dan tanggung jawab di antara guru terhadap program yang telah disepakati. Program yang disusun
tentunya mengacu kepada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap implement, di mana pada tahap ini seluruh warga sekolah menerapkan rancangan dan strategi yang telah disepakati bersama dalam bentuk aksi nyata. Pemeriksaan kelengkapan peserta didik setiap pagi, menjawab tantangan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kegiatan pelatihan untuk guru, menjawab tantangan guru mampu berinovasi menggunakan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Menjawab tantangan, guru memberikan pembelajaran yang kreatif yang mendalam. Menjalin kemitraan pembelajaran dengan pihak terkait. Memanfaatkan lingkungan pembelajaran di lingkungan sekitar sekolah. Tahap yang keempat yaitu measure, reflect, and change. Di tahap ini, seluruh warga sekolah akan merefleksi dan mengevaluasi dari efektivitas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Jika terjadi kendala atau permasalahan, maka bersama-sama mencarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucian Maira Safitri. Perubahan yang terjadi adalah yang pertama adalah kedisiplinan, yaitu guru lebih disiplin, lebih aktif dalam pembelajaran yang berbasis digital. Dengan berbeda juga, saya menjadi guru yang tersertifikasi GCE level 1, sehingga membekali saya mampu menjadi guru yang dapat memanfaatkan media pembelajaran secara digital. Saya Ferawati, saya sebagai operator UPT SDN 03 Padang Lawe. Dengan pola kepemimpinan dari Bu Lega yang menerapkan aksi sikap, saya merasakan banyak perubahan hal baru dan kompetensi diri saya. Untuk pola administrasi, saya menggunakan sistem digital dengan memanfaatkan Google Drive dan Google Workspace lainnya. Saya dari kelas 6 SDN 03 Padang Lawe. Setelah Bu Lega menerapkan pembelajaran digital, yang saya rasakan adalah pembelajaran menjadi lebih baik, menarik, dan tidak membosankan. Yang kami rasakan program digital, tentunya anak-anak itu ke depannya memerlukan kecanggihan untuk ke depannya di dalam belajar. Perubahan anak-anak alhamdulillah sangat jauh sekali perkembangannya. Untuk menjalankan 4 tahap ini dibutuhkan aksi dan partisipasi dari seluruh warga sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Dengan demikian, aksi sikap yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap transformasi kemajuan pendidikan di SDN 03 Padang Lawe, baik dari segi disiplin, proses pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pengadministrasian yang bersistem digital.